Shalom, selamat pagi sahabat Tuhan Yesus. Mari kita memulai saat teduh pagi ini dengan memohon kehadirannya di dalam Zoom pagi ini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa atas hari baru yang Engkau sediakan untuk kami hari ini. Terima kasih atas matahari yang masih bersinar hari ini. Terima kasih kami masih diizinkan menghirup udara segar hari ini dengan gratis dan karena oleh kasih karunia-Mu. Terima kasih atas kesempatan hidup satu hari lagi hari ini dan kami masih diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang telah kami lakukan di hari-hari kemarin. Terima kasih kami sudah diberikan kekuatan untuk mampu hadir saat ini di saat teduh pagi ini. Jamalah hati kami saat ini, sehingga kami dapat merasakan kehadiran-Mu dalam pujian dan renungan yang akan disampaikan oleh pelayan-pelayan-Mu. Berkatilah pelayan-pelayan-Mu yang akan bertugas hari ini. Berilah roh hikmat kepada mereka semua, sehingga dapat memimpin kami dalam pujian dan penyembahan, dan dapat menyampaikan pesan-pesan yang akan Engkau sampaikan sendiri ke dalam hati kami masing-masing. Dengan darah Tuhan Yesus yang tertumpah di kayu salib, meteraikanlah segala peralatan, jaringan internet, dan ruangan tempat kami berdoa saat ini. Sucikanlah yang ya Bapa, sehingga kami dapat mengikutinya dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir saat teduh pagi ini. Doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan dengan perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Satu hal yang kami rindukan, seperti dalam firman-Mu di Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Mari sahabat sekalian, kita mau memuji Tuhan pagi hari ini. Kita rindu untuk kita boleh diam di rumah Tuhan, menikmati bait-Nya yang kudus. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kami mau menyembah Engkau. Mari kita katakan satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati kasih-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Benar Tuhan, kami rindu
untuk kami boleh selalu tinggal dekat dengan Engkau. Mari kita mau katakan sekali lagi, satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Benar Bapa, kami rindu untuk kami selalu boleh tinggal di dalam rumah-Mu, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih Bapa, kalau pagi hari ini kami boleh Engkau kumpulkan kembali, untuk kami boleh mengikuti saat teduh bersama-sama. Kami mau masuk lebih dalam lagi Bapa, seperti firman-Mu dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Mari saat ini kita mau undang Allah Roh Kudus untuk boleh tinggal memenuhi hati kita. Kami rindu Tuhan, kami rindu Allah Roh Kudus untuk boleh hadir dalam hidup kami. Ya Allah Roh Kudus, ubahlah hati kami, celikan hati kami, jamah kami. Mari kita mau katakan saat ini, Allah Roh Kudus, biar Allah Roh Kudus yang boleh tinggal di dalam hati kita masing-masing saat ini. Mari kita mau katakan pujian ini, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh
Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan, oh bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, oh bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan, Engkau satu-satunya penolong kami. Tidak ada yang lain. Engkaulah Allah kami. Angkatlah suaramu, sembah Dia. Terima kasih Tuhan karena namamu. Kami mengagungkan namamu. Kami memuliakan namamu.
Terima kasih Tuhan. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Pakailah anak-Mu yang Kau kasihi, Astrid. Urapi dia dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Pembacaan diambil dari Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan 6. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Marilah kita berdoa. Bapa yang berkasih karunia, mampukan kami melihat ayat permenungan pagi ini sebagai pengingat akan apa yang kami tabur dengan sulit dan berurai air mata akan menghasilkan buah yang indah. Mampukan kami Bapa untuk melihat kebaikan dan setiap firman-Mu. Mampukan kami mendengar. Terima kasih Bapa. Kitab Mazmur ini bicara mengenai pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Bagi orang-orang dunia, keberhargaan dan nilai diri kita diukur dari keberhasilan kita melakukan sesuatu. Kita diakui atas hasil, bukan proses. Seperti seorang petani yang dengan konsisten berpeluh di bawah terik matahari, setiap pagi hingga sore, bekerja di bawah perut langit, dengan punggung dan wajah terbakar. Ia membajak, memupuk, menanam, menyiram, merawat, menjaga apa yang ditanamnya. Hingga saat panen tiba, ia mendapatkan hasil yang baik. Ia pun bersorak-sorai, menikmati hasil pekerjaannya selama ini. Karena tidak ada hasil yang baik tanpa usaha yang baik juga. Yang dimaksud dengan menabur adalah menebar, melakukan perbuatan-perbuatan baik, dengan tujuan menjadi pribadi yang dikehendaki oleh Bapa. Tapi bagaimanakah caranya? Berusaha untuk memilah mana pergaulan yang baik, memilih teman-teman yang membawa kita bertumbuh di dalam Tuhan, dan membuat kita tertanam di sana.
mengubah kebiasaan-kebiasaan yang kita miliki, agar kebiasaan-kebiasaan buruk lepas dan kita mampu terbiasa tanpanya. Membentuk pola baru, kebiasaan-kebiasaan baru. Dengan kebiasaan yang baru itu, kita harus mencabut satu persatu akar buruk. Contohnya, emosi yang sering meledak, perasaan iri, perasaan takut dikalahkan, perasaan mau menang sendiri, dan hanya melihat pada aku, mengalahkan ego yang menghancurkan, memotong semua yang kering, layu, dan busuk, seperti luka-luka masa lalu, perasaan dendam yang masih ada, dan sikap yang tidak mau mengampuni. Menabur dengan mencucurkan air mata, artinya setiap usaha kita memerlukan daya yang kuat, bahkan terkadang menempatkan kita pada kesulitan, kehilangan teman-teman, dan orang-orang yang kita kasihi. Kita dijauhi. Ketika semua cara di atas sudah berhasil kita lewati, kita masih harus terus berjuang, membangun kebiasaan-kebiasaan baik ini, berjuang untuk konsisten, mengubahnya menjadi sikap dari pribadi kita, mengubah sikap menjadi sifat, bertahan setia melakukan hal-hal baik, merealisasikan hukum cinta yang dikehendaki Bapa, dengan tujuan menghidupi dan mengenapi firman-Nya. Selain itu, kita juga harus mampu bertahan dari godaan yang datang, dari diri sendiri dan dari sekitar kita. Adakah kita bisa bertahan hingga akhir? Mampukah aku bertahan sampai akhir? Akhir di sini berarti ketika saat menuai tiba, saat Bapa datang. Tanyakanlah kepada dirimu sendiri, adakah aku setia? Tuhan berkata dalam firman-Nya di Hosea 6 ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban-kurban bakaran. Amsal 3 ayat 3-4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Mari kita membiasakan diri dalam hal berdoa dan memiliki kasih. Berdoa adalah cara mengikatkan diri kepada Bapa. Berusaha mencari kehendak Bapa dalam hening, dalam doa, dalam diam. Belajar berserah, percaya, dan mendengarkan. Apakah suaranya untuk kita? Memiliki kasih yang besar dan tidak memilih, seperti perkataan Yesus dalam Yohanes 13 ayat 34-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Bapa berkata kepada kita semua yang hadir pagi hari ini, anakku, aku menawarkan damai sukacita dan hidup kekal bagimu. Itulah hadiahmu bagi kamu yang selama ini sudah berusaha mengikuti kehendakku. Dan pada saat aku datang, kamu akan menuai hal baik dan bersorak-sorai. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.
Baik, Ibu sekalian, kita tutup renungan hari ini dengan saat teduh ini dengan berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami boleh memuji merenungkan firman-Mu hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu tentang pengharapan di tengah penderitaan. Tuhan, mampukan kami untuk selalu menaruh harapan kepadamu, secara konsisten selalu setia berproses bersamamu, melakukan hal baik dan menyebarkan kabar baik-Mu, dan melepaskan kebiasaan buruk kami, hingga nantinya tiba masa panen dan kami boleh bersatu bersamamu. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa untuk Pak Paulus dan Bu Villa, semoga selalu diberkati dalam pelayanan mereka. Juga seluruh anggota keluarganya Kau berkati, Kau lindungi dari segala yang jahat. Sehingga semua pelayanannya, khususnya di KPH ini, menjadi perpanjangan tangan-Mu, dan makin banyak pribadi yang pulang ke hati Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk PHT nanti malam. Kiranya Kau berkati seluruh anak-anak remaja, Kau panggil untuk ikut komsel nanti malam. Dan Kau berkati kakak-kakak pendamping, supaya mereka bisa mendampingi anak-anak ini dengan penuh sukacita, hingga anak-anak ini dapat merasakan kasih-Mu. Berkati kami semua selepas ini ya Bapa, yang akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Semoga diberikan kesehatan dan Kau tuntun kami untuk selalu berada di jalan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Mari kita tutup dengan doa komunitas. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemulihan hati dan beserta saat teduh, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, mari kita berfoto bersama. Mari kita foto. Saya mulai layar pertama. Oke, 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.